Wahai Muhammad, kamu tahu kalau aku ingin menikah denganmu. Tapi perlu kamu ketahui, wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu masih muda, bukan karena kamu adalah laki-laki yang baik, bukan pula karena kamu adalah Al-Amin. Meskipun iya, semua itu ada pada dirimu, tapi bukan karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, di video kali ini aku bakal lanjutin kisah cinta yang sangat romantis antara Sayyidah Khadijah dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku yang part 1 dan 2-nya tentang Sayyidah Khadijah, mendingan kalian tonton dulu sampai selesai ya. Nah, kalau udah selesai nanti langsung balik lagi ke video ini, karena ini bagian akhirnya ya, yang wajib banget kalian tonton sampai habis, karena di video kali ini aku bakal ceritain apa sebenarnya alasan Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga bagaimana kehidupan Sayyidah Khadijah setelah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Jadi simak video ini sampai selesai ya guys, oke? Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai bercerita. Guys, gini ya. Setelah kepulangan Maisarah bersama Nabi Muhammad SAW dari negeri Syam, akhirnya Maisarah pun menceritakan semuanya kepada Sayyidah Khadijah. Nah, mendengar ceritanya Maisarah itu, akhirnya Sayyidah Khadijah pun langsung tersenyum gitu guys, terus berdebar jantungnya. Akhirnya pikirannya juga melesat gitu jauh ke masa lalu. Beliau ingat kembali mimpinya di waktu kecil dulu ya guys ya, kalian pasti ingat tuh. Terus ingat juga perkataan laki-laki tua yang pernah dia dengar ketika selesai tawaf pada waktu dulu. Sayyidah Khadijah pun langsung bergumam gitu loh ya, apakah benar-benar Muhammad adalah orangnya? Nah, setelah banyak mendengarkan cerita yang membuatnya terkesan tentang Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah tuh menaruh hatilah kepada Nabi Muhammad SAW. Pokoknya dia terbayang-bayang dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidah Khadijah tuh galau gitu. Dia tuh jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana ya aku menyampaikan perasaanku ini kepadanya? Sayyidah Khadijah pun pergilah menemui sahabatnya lagi yang bernama Nafisah binti Munabbi. Nah, dia menceritakan semuanya kepada Nafisah ya, dan menyampaikan juga keinginannya untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Sayyidah Khadijah pun meminta tolong kepada Sayyidah Nafisah untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan juga menyampaikan keinginannya untuk menikah dengannya. Ini ya guys ya, bukti bahwa Sayyidah Khadijah itu benar-benar wanita yang sangat mulia. Ada perasaan malu gitu pada dirinya, pada hatinya, pokoknya ada rasa malu. Padahal kan Sayyidah Khadijah ini bukan gadis yang baru pertama mau nikah ya guys ya, kasarnya gitu. Kalau misalkan gadis sih wajar gitu ya, pertama kali mau nikah gitu kan ada perasaan malu, terus jedar-jedor gitu. Kita tahu juga kalau Sayyidah Khadijah ini merupakan seorang janda kaya raya gitu. Kasarnya ya, nggak bakal ada yang berani nolak juga gitu lamaran seorang janda kaya raya. Toh kita juga tahu selama ini banyak juga kan yang ngantri untuk menjadi suaminya Sayyidah Khadijah. Dan kita juga tahu bahwa Sayyidah Khadijah ini merupakan atasannya Nabi Muhammad kan. Bisa aja misalkan beliau minta langsung kepada Nabi Muhammad untuk datang itu menemuinya, terus menyampaikan, wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu. Kamu tidak perlu memikirkan masalah uang ataupun nafkah, karena semua itu tidak perlu kamu pikirkan lagi. Yang penting kamu mau jadi suami aku. Gitu kan, bisa ya kayak gitu kasarnya. Tapi inilah merupakan sebuah bukti kemuliaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, akhirnya ya setelah itu pergilah Sayyidah Nafisah menemui Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, di usiamu yang sudah dewasa, apakah kamu tidak ada niat untuk segera menikah? Itu pertanyaan dari Sayyidah Nafisah kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi pun menjawabkan, ada, tapi belum cukup bekal. Nah, kita juga tahu kan kalau Nabi Muhammad SAW ini masih tinggal bersama pamannya kan, dan juga ingin membantu perekonomian pamannya. Nah, kalau misalkan menikah gitu, kan seorang suami pasti memiliki kewajiban kan untuk memberikan nafkah istri, menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman juga. Nah, sedangkan
Pikirnya mungkin Nabi Muhammad kala itu kalau menikah nanti istrinya mau dikasih apa, mau tinggal di mana gitu. Nah akhirnya Sayyidah Nafisah pun memberikan solusi lah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau aku usulkan satu orang wanita yang tidak hanya cantik tetapi dia juga kaya raya. Jadi kamu tidak usah bingung ataupun tidak perlu khawatir mengenai masalah nafkahnya. Justru bisa jadi dia malah bisa membantu perekonomian keluarga kamu. Begitu. Lalu Nabi pun bertanya kan, maksudnya siapa gitu. Nah akhirnya Sayyidah Nafisah pun menjawab, sahabatku Khadijah binti Khuwailid. Lalu Nabi pun tersipu malu gitu kan ya ketika mendengar usulan Sayyidah Nafisah ini. Khadijah, bagaimana bisa? Anda jangan bercanda seperti itu. Khadijah itu wanita yang sangat hebat dibandingkan dengan saya. Saya adalah pemuda yang baru saja memulai bisnis dengannya. Bagaimana bisa Anda mengusulkan Khadijah untuk saya nikahi? Udah, kamu gak usah bingung masalah yang lain. Yang terpenting kamu mau gak jadi suaminya Sayyidah Khadijah? Begitu kata Sayyidah Nafisah. Saya mau kalau misal Sayyidah Khadijah pun mau. Tapi bagaimana caranya? Udah, kamu yang penting mau aja dulu. Urusan selanjutnya biar aku yang urus, begitu kata Sayyidah Nafisah. Ya sudah, saya mau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nanti saya sampaikan lamaran ini kepada paman-paman saya ya. Nah akhirnya Nabi Muhammad pun menyampaikanlah lamaran Sayyidah Khadijah ini kepada paman-pamannya dan semuanya itu setuju guys. Dan kemudian Sayyidah Nafisah pun pulanglah menemui Sayyidah Khadijah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad pun sudah setuju gitu. Akhirnya Sayyidah Khadijah juga bermusyawarah dengan keluarganya dan datang melamar Nabi Muhammad SAW. Oke, next. Nah guys, beberapa hari menuju pernikahan, Sayyidah Khadijah ini meminta Nabi Muhammad SAW untuk datang menemuinya. Beliau ingin mengatakan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Alasan sebenarnya ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi, apa sebenarnya alasan Sayyidah Khadijah ingin menikah dengan Nabi Muhammad? Apa? Ada yang tahu? Wahai Muhammad, kamu tahu kalau aku ingin menikah denganmu. Tapi perlu kamu ketahui, wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu masih muda, bukan karena kamu adalah laki-laki yang baik, bukan pula karena kamu adalah Al-Amin. Meskipun iya, semua itu ada pada dirimu, tapi bukan karena itu. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu karena aku kira engkau adalah calon nabi yang akan diutuskan nanti. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu agar saat datang waktunya kamu diutus oleh Tuhan dan kamu sungguh-sungguh benar menjadi seorang Rasul. Bawalah aku bersamamu menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Terus apa coba tanggapan Nabi? Wahai Khadijah, aku tidak tahu tentang kebenaran apa yang diperkirakanmu itu. Akan tetapi jika memang itu benar, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan jika perkiraanmu itu salah, aku yakin Allah yang karenanya engkau ingin menikah denganku, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dalam banget. So sweet banget guys. Nih catat ya guys, padahal Sayyidah Khadijah udah tahu ya kalau Nabi Muhammad SAW itu memang calon Rasul ya guys, tapi dia nikah karena memang bukan pengen viral gitu, karena mau nikah sama calon Rasul biar dicatat dalam kitab ataupun dalam sejarah gitu, enggak ya guys. Tetapi Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW karena beliau ingin menemukan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri Nabi Muhammad. Jadi Sayyidah Khadijah itu pengen lebih dekat gitu sama sang pencipta alam semesta ini, bukan karena sekedar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bukan karena cinta kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhannya. Nah, kemudian pesta pernikahan pun dimulai. Kala itu usia Sayyidah Khadijah itu 40 tahun di tahun Hijriyah ya guys, bukan di tahun Masehi. Kalau dihitung berdasarkan tahun Masehi mungkin kurang dari usia 40 tahun, dan usia Nabi kala itu ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah adalah 25 tahun.
Adapun mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah adalah 20 ekor unta muda ya guys, gitu. Kasarnya segitu baru pengusaha muda gitu udah ngasih mahar sebanyak itu guys. 20 ekor unta muda guys, mantap guys. Baru kalian tahu ya, Sayyidah Khadijah ini merupakan wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan nikah siri sebelumnya ya, dan tidak pernah menikahi wanita manapun, wanita yang lain lagi, sampai akhirnya Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Nah, dari pernikahannya ini, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, terus Fatimah, dan yang terakhir Abdullah. Nah, ada cerita yang menarik nih. Abdullah, anak yang terakhir ini, itu lahir ketika masa-masa awal Islam sudah datang ya. Jadi Abdullah ini merupakan satu-satunya anak Nabi Muhammad SAW yang lahir setelah Islam itu datang. Itu ketika usia Sayyidah Khadijah sekitar 53 tahunan lah. Dan Nabi Muhammad SAW pun sudah diangkat Allah menjadi seorang Rasul. Nah, dikiranya nih ya guys ya, Sayyidah Khadijah itu udah masa-masa menopause gitu, udah nggak bisa hamil lagi ya, karena jarak antara Abdullah dengan Fatimah ini cukup jauh gitu loh. Berbeda dengan anak-anak sebelumnya, dari Qasim ke anak kedua, ketiga, keempat, kelima itu jaraknya deket-deket kan, antara 1 tahun 2 tahunan lah. Ketika Abdullah ini lahir itu usianya itu jaraknya udah jauh banget gitu. Makanya dikira udah nggak mungkin hamil lagi kan, ternyata kan hamil lagi. Nah, itu Sayyidah Khadijah seneng banget karena ini satu-satunya anak yang lahir ketika bapaknya udah jadi Rasul gitu. Ditambah nih, ini parasnya itu cakep banget, tampan banget, persis banget, paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Pokoknya Abdullah ini menjadi salah satu hiburan satu-satunya lah bagi Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena kita tahu ya guys, kalau masa-masa awal Islam datang itu perjuangannya sangat luar biasa. Benar-benar lagi masa-masa sulitnya banget ya guys. Pulang-pulang Rasulullah SAW sering disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya ketika sampai ke rumah lihat Abdullah itu kebayar gitu, keobatin sudah gitu loh. Pokoknya jadi obat lah, jadi hiburan pokoknya buat keduanya. Tapi ya guys, lagi seneng-senengnya, lagi happy-happynya banget punya anak ganteng. Pokoknya lagi lucu-lucunya lah, usia 4 bulanan itu kan usia lucu banget ya, bayi 4 bulan. Ternyata Abdullah itu meninggal dunia guys. Kebayang nggak kalian betapa sedihnya Sayyidah Khadijah ditinggal pergi oleh anaknya Abdullah ini. Nah, pernah nih suatu waktu nih Rasulullah SAW itu mendapati Sayyidah Khadijah itu nangis ya guys, di kamarnya itu nangis, lagi nangis sesenggukan gitu. Akhirnya disamperinlah sama Nabi Muhammad SAW dan ditanya, "Wahai Khadijah, aku tahu kamu sedih atas kepergian anak kita Abdullah, tetapi bagaimanapun juga kita ridho kan?" Dalam isak tangisnya Sayyidah Khadijah pun menjawab gitu, "Tentu wahai Rasulullah, tentu saya ridho, tapi saya hanya sedih karena bahkan air susunya saja masih mengalir begitu deras di tubuh saya." Coba guys, kalian bayangkan betapa perihnya perasaan Sayyidah Khadijah kala itu. Rezekinya ya, kasarnya kan rezeki anak itu kan masih ada ya guys. Kan ASI itu merupakan rezeki untuk seorang bayi kan. Itu masih ada, buat jatahnya itu masih ada loh, tapi orangnya udah nggak ada gitu. Coba kalian bisa kebayang nggak sih betapa sedihnya Sayyidah Khadijah ya. Meskipun sekuat-kuatnya wanita ya guys ya, pasti sedih banget lah, perih banget lah. Kasarnya hiburan satu-satunya kok malah diambil gitu. Kemudian Rasulullah SAW pun menghibur istrinya kan, "Wahai Khadijah, anak kita sudah bersama ibu susunya di dalam surganya Allah, bersama dengan anak-anak yang lain. Wahai Khadijah, kalau engkau mau, akan aku perlihatkan keadaan anak kita di dalam surga." Guys, kalian kalau ditawarin kayak gitu, aku yakin kok pasti langsung mangguk-mangguk ya, nggak mikir melama-lama lagi. Iya, aku mau lihat. Malahan mungkin kali ya, bakalan minta sesering mungkin ya, tiap hari pengen lihat keadaan keadaan orang-orang yang kita sayangin yang udah meninggal gitu di dalam surga. Pokoknya pengen lihat-lihat biar tiap hari ketemu. Tapi enggak guys, Sayyidah Khadijah itu menolak tawaran Nabi Muhammad SAW. "La, ya Rasulullah, la." Tidak, wahai Rasul.
Beliau itu sudah merasa cukup dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mau diliatin kayak mau enggak, pokoknya Sayyidah Khadijah itu tetap percaya, tetap yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak menggubris apapun, pokoknya dia tetap kukuh pendirian, kukuh keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW. Nih betapa kuatnya iman Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kehidupan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha setelah menikah memang berubah drastis ya guys. Wanita terkaya di kota Mekah, wanita yang sangat dikagumi dan disegani oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Allah benar-benar mengujinya dengan berbagai macam kesulitan. Seluruh hartanya dia persembahkan dan dia gunakan untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam ini. Bahkan ya guys, sampai buat makan aja nih guys ya, itu Sayyidah Khadijah itu merasa kesulitan loh. Seberubah itunya loh guys. Buat makan aja udah susah banget. Sampai pernah Sayyidah Khadijah itu mencari di daunan gitu, kayak sayur mayur gitu di padang pasir yang letaknya itu jauh banget dari rumahnya beliau. Itu buat makan doang guys. Kebayang gak sih kalian guys, yang tadinya itu wanita terkaya loh di kota Mekah, terkaya loh. Gak yakin sih banyak yang bisa bertahan gitu tetap dengan kokoh pada keyakinannya. Betapa agungnya Sayyidah Khadijah ini, benar-benar bisa membuat kita itu malu ya guys ya. Kita dikasih kesulitan sedikit aja, malunya udah minta ampun ya guys. Memang benar tidak ada yang sebanding dengan Sayyidah Khadijah. Begitulah seperti kata Nabi Muhammad SAW. Khadijah itu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Ya Allah, kenapa sih Tit? Allah itu menguji Sayyidah Khadijah sebegitunya banget Tit. Guys, catat ya, Allah itu sebenarnya ingin ngasih tahu kita, kalau memang kamu cinta kepada Allah, maka buktikanlah. Karena memang cinta itu butuh pembuktian kan. Kamu misal dicintai oleh seorang laki-laki, kamu pasti minta pembuktiannya kan. Apakah iya dia benar-benar mencintai kamu? Ngomong cinta itu perkara yang mudah ya guys. I love you too, itu gampang banget, ringan banget, tinggal diucapkan. Tapi ketika kita ingin membuktikan bahwa aku benar-benar mencintaimu, aku benar-benar yakin kepadamu, maka apa yang bisa engkau buktikan kepadanya? Guys, Sayyidah Khadijah itu telah berhasil membuktikan cintanya kepada Allah. Sayyidah Khadijah itu benar-benar telah lulus ya guys ya, membuktikan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bersandar dan harapan hidup bagi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dia tidak akan pernah merasa kecewa terhadap apapun yang Allah berikan, terhadap apapun kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Karena dia yakin semua itu adalah bukti cintanya kepada Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah yakin, karena itu semua merupakan bukti cintanya Allah kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Guys, dengerin ini ya, ini bagian paling akhir, ini harus disimak baik-baik, pokoknya jangan di skip-skip. Aku mau kasih tahu sesuatu yang sangat mengharukan dan membuat kita pasti iri guys. Guys, ketika Nabi Muhammad SAW sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul dan mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, beberapa kali Rasulullah SAW sering pergilah seorang diri ke Gua Hiro. Nah, pernah nih suatu ketika Sayyidah Khadijah itu merasa rindu gitu kepada Nabi Muhammad SAW ketika Rasul di sana itu. Tapi tidak lantas membuat Sayyidah Khadijah meminta Rasulnya cepat pulang ya ke rumah atau memintanya dia pulang ke rumah. Justru Sayyidah Khadijah lah yang datang pergi menemui Rasulullah SAW ke Gua Hiro. Beliau itu nyiapin bekal, masak-masak itu makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu Rasulullah SAW sedang melakukan sholat sebagaimana sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang syariat tentang sholat itu kan belum turun ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sholat nih, malaikat Jibril datanglah menemui Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menunggu Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat sampai selesai gitu. Nah, setelah selesai, malaikat Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, sebentar lagi Sayyidah Khadijah akan datang ke sini menemui kamu dengan membawa makanan beserta lauk pauknya. Nanti kalau Sayyidah Khadijah datang, sampaikanlah kepadanya bahwa sesungguhnya Allah mengirimkan salam untuknya, dan aku malaikat Jibril juga mengirimkan salam untuknya. Sampaikan juga kepadanya bahwa Allah telah menyiapkan istana di dalam surga, yang di dalamnya tidak ada lagi kelelahan dan juga air mata."
Guys, kalian kebayang gak sih? Aku dapat salam dari calon mertua aja udah seneng banget guys. Sayyidah Khadijah itu dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah sang pemilik alam semesta yang memiliki dirimu seutuhnya guys, mengirimkan salam kepadamu dan juga menjamin kalau kamu itu pasti masuk surga dan udah dibuatin rumah di surga. Gak cuma itu guys, Sayyidah Khadijah juga dapat salam dari malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad SAW. Tenanglah hidupnya ya guys, udah dijamin pasti masuk surga lah kita. Nah akhirnya kan Sayyidah Khadijah pun langsung datang, ya Rasulullah, aku datang membawakan makanan kesukaanmu. Nah sambil sibuk menata makanan kesukaannya Nabi pun liatin Sayyidah Khadijah sambil tersenyum-senyum gitu. Wahai Khadijah, baru saja malaikat Jibril datang menemuiku ke sini dan memberitahukan aku akan kedatanganmu. Wahai Khadijah, malaikat Jibril pun berkata kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan salamnya untukmu, dan malaikat Jibril pun mengirimkan salam untukmu, dan aku suamimu mengirimkan salam juga untukmu. Lalu kemudian Sayyidah Khadijah pun menjawablah, Innallaha huwas salam wa ala Jibril assalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya dialah Allah, sang pemberi keselamatan. Dan untuk malaikat Jibril, sampaikan kembali salamku untukmu. Dan untukmu wahai Rasulullah, semoga selamat dan keberkahan Allah senantiasa tercurahkan kepadamu. Betapa bahagianya Sayyidah Khadijah guys, dapat salam langsung dari Allah. Langsung guys dari Allah sang pemilik jagat raya guys, langsung. Ini merupakan balasan bagi Sayyidah Khadijah atas segala ketulusannya, kemuliaannya, keagungannya. Karena nih guys, selama menjadi istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah itu tidak pernah sekalipun membuat gaduh Rasulullah SAW. Beliau juga tidak pernah meninggikan suaranya di depan Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga tahu ya, seluruh hartanya, jiwanya, pikirannya dicurahkan seluruhnya untuk membantu dan menemani Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam ini. Bagi Nabi ya guys, bagi Nabi, mencintai Sayyidah Khadijah merupakan sebuah nikmat dan anugerah yang sangat besar baginya. Jadi siapapun yang mencintai Sayyidah Khadijah akan dicintai juga oleh baginda Nabi SAW. Guys, sebegitu besarnya cinta Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah pun tidak pernah merasa kekecewaan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Khadijah ini meninggal pada tanggal 11 Ramadan sebelum hijrah, setelah mendampingi Rasulullah SAW selama seperempat abad. Menjelang wafatnya ya guys ya, ada kisah yang sangat memilukan ya guys, dimana waktu itu Sayyidah Khadijah ini tidak memiliki kain kafan gitu untuk membungkus jasadnya nanti gitu ya. Akhirnya Sayyidah Khadijah itu pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW selembar kain sorban gitu yang biasa digunakan untuk menerima wahyu lah. Tetapi sorban itu tidak jadi dipakai guys, karena malaikat Jibril itu memberikan kain kafan yang khusus gitu, yang mana kain ini akan digunakan oleh 5 orang istimewa. Yang pertama Sayyidah Khadijah, yang kedua Rasulullah SAW, yang ketiga Fatimah anaknya, keempat Ali bin Abi Thalib, dan juga yang terakhir cucunya yaitu Hasan. Nah, di tahun yang sama setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, tak lama kemudian pamannya yang bernama Abu Thalib itu pun meninggal dunia. Makanya tahun itu buat Nabi itu dikenal sebagai tahun kesedihan. Kedua orang ini merupakan pendukung yang paling utama gitu. Sayyidah Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib itu merupakan pendukung Nabi Muhammad SAW yang paling utama dalam menyebarkan agama Islam. Oke guys, itu tadi perjalanan kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya guys ya. Tidak ada kata sulit dan gak mungkin buat kita yang senantiasa selalu mau belajar ya guys. Kalaupun kita mengulangi kesalahan lagi, kita langsung ingat lagi, berjuang lagi untuk meluruskan, untuk berbuat kebaikan lagi. Pokoknya semangat terus agar kita bisa berkumpul dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasanya rugi banget ya guys, di dunia belum pernah ketemu Sayyidah Khadijah, masa di akhirat juga nggak ketemu.
Oke guys, sebelum aku tutup video ini, aku mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah mau nonton video aku sampai habis. Mohon maaf apabila ada informasi ataupun pembahasan yang aku sampaikan kurang jelas dan keliru. Kalian bisa nambah-nambah langsung di kolom komentar di bawah, supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.